Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofia Wardani dengan NIM 4444240045. Saya dari jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik pada mata kuliah analisis pangan, yakni tentang analisis kadar abu menggunakan metode plasma suhu rendah atau low temperature plasma. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, kita kenalan dulu yuk sama apa itu kadar abu. Kadar abu adalah sisa zat anorganik atau mineral dari suatu bahan yang bagian organiknya sudah dihilangkan. Jadi secara kimia, bahan pangan itu tersusun dari senyawa organik dan juga senyawa anorganik. Nah, senyawa organik ini contohnya seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Di mana karbohidrat, protein, dan lemak itu tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Jadi ketika senyawa organik dipanaskan atau dioksidasi, senyawa organik tersebut akan terurai dan berubah menjadi gas seperti karbon dioksida atau CO2 serta uap air atau H2O. Nah, karena dia berubah menjadi gas, bagian organiknya akan hilang tuh dari sampel. Sedangkan mineral seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan zat besi itu akan tertinggal. Nah, mulai menimbulkan pertanyaan nih, kira-kira kenapa ya senyawa anorganik tidak ikut menguap seperti senyawa organik? Jadi, sifat dari senyawa anorganik itu memang lebih tahan panas ataupun oksidasi. Dia sifatnya memang lebih stabil, jadi tidak ikut berubah menjadi gas, justru tetap menjadi residu ataupun abu. Nah, senyawa organik ini memang sifatnya lebih tidak tahan panas, jadi pada suhu yang lebih rendah, suhu yang memang pas untuk menghilangkan senyawa organik akan hilang. Sedangkan senyawa anorganik membutuhkan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa organik, dia akan tertinggal menjadi abu. Nah, setelah kita kenalan sama kadar abu, senyawa organik, dan senyawa anorganik, langsung aja yuk kita bahas metode yang akan kita gunakan, yakni metode plasma suhu rendah. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu nih, kalau ternyata untuk pengujian atau analisis kadar abu ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama, pengabuan kering atau dry assaying. Yang kedua, pengabuan basah atau wet assaying. Dan yang ketiga, metode plasma suhu rendah. Pada pengabuan kering dan juga pengabuan basah, suhu yang digunakan relatif lebih tinggi, yakni mencapai 600 derajat Celcius dengan alat berupa tanur. Nah, pada metode plasma suhu rendah, penghancuran bahan organik dilakukan menggunakan plasma oksigen aktif dengan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan metode pengeringan kering ataupun pengeringan basah. Sebenarnya apa sih plasma ini? Plasma adalah gas yang diberi energi listrik hingga partikel-partikelnya menjadi aktif atau terionisasi. Plasma ini disebut sebagai keadaan materi keempat setelah padat, cair, dan gas. Prinsipnya bagaimana pada metode plasma suhu rendah? Prinsip metode ini adalah menggunakan plasma oksigen aktif untuk menghancurkan senyawa organik pada sampel sehingga bagian organik dari suatu bahan itu bisa berubah menjadi gas, sedangkan mineralnya tertinggal sebagai abu. Jadi secara sederhananya seperti ini. Oksigen akan diubah menjadi plasma. Plasma akan menghancurkan bahan organik. Bahan organik berubah menjadi gas dan mineral akan tertinggal sebagai abu. Alat yang digunakan pada metode plasma suhu rendah yakni vacuum chamber, pompa vakum, tabung oksigen, generator plasma, sumber listrik frekuensi tinggi, dan wadah sampel. Prosedur metode plasma suhu rendah. Yang pertama, persiapan sampel. Sampel yang akan kita cari atau yang akan mengalami pengabuan dipotong kecil-kecil atau dihaluskan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya proses pengabuan bisa lebih merata. Setelah itu sampel dikeringkan untuk mengurangi kadar air. Karena jika sampel mengandung banyak air, proses plasma jadi tidak efektif dan hasilnya jadi nggak akurat. Lalu yang kedua, penimbangan sampel. Sampel yang sudah kering ditimbang menggunakan neraca analitik. Nah, berat sampel awal ini dicatat karena akan digunakan untuk menghitung kadar abu.
Langkah yang ketiga, sampel dimasukkan ke dalam vakum chamber. Tapi sebelum kita masukkan ke dalam vakum chamber, kita tempatkan dulu sampel yang sudah ditimbang ke dalam wadah tahan panas. Bisa menggunakan cawan porselen. Kira-kira kenapa ya harus pakai yang tahan panas? Padahal kan suhu yang digunakan relatif rendah. Walaupun relatif rendah, khawatir jika tidak menggunakan wadah yang tahan panas, tetap terjadi keretakan. Jadi lebih baik berjaga-jaga dengan menggunakan wadah tahan panas. Chamber ini merupakan ruangan tertutup yang biasanya terbuat dari kaca yang memang transparan sebagai tempat proses plasma berlangsung. Langkah yang keempat, pengaturan vakum dan pengaliran oksigen. Pompa vakum digunakan untuk menurunkan tekanan di dalam chamber. Jadi, kita mau buat si chamber ini menjadi ruangan yang hampa udara. Nah, tekanan biasanya juga diatur sekitar 1 torr agar plasma mudah terbentuk dan stabil. Setelah kondisi vakum tercapai, gas oksigen mulai dialirkan ke dalam chamber. Langkah yang kelima yaitu pembentukan plasma. Jadi setelah oksigen masuk, generator plasma diaktifkan menggunakan energi listrik frekuensi tinggi sekitar 14 Fhz. Energi listrik ini menyebabkan gas oksigen mengalami ionisasi dan berubah menjadi plasma aktif. Nah, plasma aktif ini mengandung ion, elektron, dan juga oksigen aktif yang sangat reaktif terhadap bahan organik. Langkah yang keenam, penghancuran bahan organik. Jadi, partikel aktif dari plasma mulai bereaksi nih sama senyawa organik pada sampel. Contohnya kayak protein, lemak, dan karbohidrat itu mulai teroksidasi dan berubah jadi karbon dioksida, uap air, atau bahkan jadi gas lainnya. Sedangkan mineralnya akan tetap tertinggal karena memang senyawa anorganik ini atau si mineral ini lebih stabil dan tidak mudah menguap. Langkah yang ketujuh, pembentukan abu. Setelah seluruh bahan organiknya habis dari suatu bahan pangan tersebut, yang tersisa hanyalah zat anorganik atau mineralnya. Sisa inilah disebut sebagai abu. Nah, abu ini biasanya berwarna putih atau abu-abu terang. Langkah yang ke-8, pendinginan. Jadi setelah prosesnya selesai, sampel dikeluarkan lalu didinginkan terlebih dahulu. Biasanya didinginkannya di dalam desikator. Memang pendinginan ini dilakukan agar hasil penimbangannya nanti lebih akurat. Nah, langkah yang ke-9 yakni penimbangan abu. Abu yang sudah didinginkan tadi ditimbang kembali menggunakan raca analitik. Nah, berat abu digunakan untuk menentukan kadar abu dalam sampel. Untuk perhitungan kadar abu bisa menggunakan rumus kadar abu, yakni kadar abu dalam persen sama dengan berat abu dibagi berat sampel awal dikali 100%. Kelebihan dari metode plasma suhu rendah, yang pertama, dia memang menggunakan suhu yang lebih rendah sehingga mengurangi kerusakan mineral dan memang cocok untuk unsur yang mudah rusak pada suhu tinggi dan hasil analisisnya bisa lebih akurat. Tapi kekurangannya ada juga nih, alatnya memang relatif lebih mahal, prosesnya cukup lama, dan penggunaannya belum seumum metode-metode biasanya. Wah, nggak kerasa nih udah mau closingan aja. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke kesimpulannya. Metode plasma suhu rendah ini merupakan metode penghancuran bahan organik yang dilakukan menggunakan plasma oksigen aktif pada tekanan rendah dan frekuensi tinggi. Jadi tanpa memerlukan suhu dan pembakaran yang terlalu tinggi, tetap bisa ditentukan kadar abu atau mineralnya. Oke, segitu aja dari aku. See you in the next video. Bye-bye.